Ayo Mas, ikut acara Nisfu Sa'ban. Acara apa itu? Gini Mas jadinya Mas. Jadi gini Mas, malam Nisfu Sa'ban itu adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena itu adalah malam yang dimana amal-amal ibadah kita itu diangkat. Dan dengan harapan adanya malam Nisfu Sa'ban itu adalah malam yang diperingati untuk amal ibadah yang baik kita diangkat oleh Allah. Sebentar. Kenapa harus malam Nisfu Sa'ban? Bukankah setiap malam, seluruh malam itu punya keistimewaan? Bahkan semuanya istimewa. Kenapa harus dibedakan? Kalau Semen mengatakan seperti itu Mas, apakah malam bulan Ramadan, bulan Rajab itu bukanlah malam ataupun hari yang istimewa? Di mana Islam itu mengajarkan kita ada hari-hari tertentu, hari-hari khusus yang dimana itu adalah istimewa, dianggap istimewa oleh Islam itu sendiri. Nggak ada bid'ah itu. Di Islam itu nggak ada diajarkan kayak gitu. Dalilnya di Al-Quran, di hadis nggak ada. Nisfu Sa'ban itu malam istimewa itu nggak ada. Bahkan kenapa orang-orang seperti Anda itu kok puasa di hari-hari tertentu? Yaudah daripada berdebat, ayo kita kiai aja. Oke lah, yuk. Oke. Ya, silakan duduk, silakan. Gimana kabarnya? Baik-baik. Lah, nggak tadi kok dengar-dengar kalian berdiskusi dan bahkan berdebat tentang apa Nisfu Sa'ban ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di sini. Kita berdiskusi. Kan barang siapa yang berdiskusi 1 jam itu loh terkadang katanya lebih baik ketimbang 1 tahun. Itu tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Ya walaupun kita tidak akan 1 jam tapi setidaknya kelipatannya kan jauh ya 1 jam dengan 1 tahun. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Baik Bestina rahimahumullah, setiap ketemu dengan bulan Sya'ban itu kita menganggap istimewa. Bulan itu kita anggap luar biasa. Itu. Nah, memang di antara kita memang masih ada perbedaan, para ulama masih berbeda, masih ikhtilaf. Tapi mestinya kita tidak perlu khawatir ya. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah panutan kita, beliau kita sandari, beliau kita nanti itu kita nunuti, kita tangisi nanti ketika menghadap Allah. Idza kanat lailatu an-nisfi min Sya'bana, Rasul ya begitu, ketika Nisfu Sa'ban itu datang maka faqumu lailaha. Rasul kita itu bangun pada malam harinya, dan Rasul kita kalau bangun di malam hari bukan melihat Liga Inggris bukan melihat La Liga Barcelona melawan Real Madrid, enggak. Rasul kita adalah bertahajud. Rasul kita salat malam, qiyamul lail. Rasul kita melakukan hal-hal yang tentunya bertaqarrub kepada Allah. Kemudian wasumu naharaha, siangnya berpuasa. Jadi ketika kita semua ini Nisfu Sa'ban loh, ayo poso begitu. Ini bukan tanpa dasar. Nabi kita melakukannya. Jadi apapun yang Nabi lakukan kok kita tirukan mesti bener. Bahkan ada yang Nabi itu hanya diam saja, kemudian kita lakukan itu bener lah apa meneh Nabi melakukan. Nah, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah
pada malam itu, pada malam nisfu Sa'ban itu turun ke langit dunia hingga terbit matahari. Kemudian fayaqulu ala mim mustaghfirillah, gitu. Allah berkata di langitnya dunia ini, ingatlah, adakah di antara kalian yang minta ampun begitu kepadaku? Siapa sih yang nggak punya dosa? Minta ampun dosa kita begitu, maka niscaya aku akan mengampuninya. Itu Allah mengatakan begitu. Kemudian ala mustarziqun fa'arzuqahu. Adakah yang kepingin rizki? Rizki itu kan macam-macam toh. Zaman kepingin pinter, zaman kepingin ilmu, zaman kepingin kehidupan yang baik, zaman kepingin uang, zaman kepingin karir, begitu. Maka kata Allah, tak kei rizki, begitu. Jadi barang siapa yang merasa punya dosa banyak, kemudian minta ampun, tak kasih ampunan. Barang siapa yang berkeinginan ya, kemudian dia kepingin mendapatkan rizki, maka aku beri rizki. Ala mubtala fa'u'afiyahu. Adakah juga yang memohon atau yang sedang kena bencana, mungkin kena ujian, begitu, maka fa'afiyahu tadi ya, ala mubtala fa'afiyahu, pas kena ujian, pas kena bencana, begitu, maka akulah yang akan membereskan itu. Kemudian ala kada hatta yatu'al fajr. Itu artinya bahwa apapun yang dikarepkan oleh hambanya begitu, mulai dari ampunan, mulai dari rizki, mulai mungkin kena ujian, kena bencana, Allah memberi. Artinya tergantung apa yang kita minta pada saat itu. Mungkin kalian anak-anak muda begitu, ya Allah, jodoh yang baik. Allah akan memberikan jodoh yang baik. Misalnya, ya Allah, beri kami kedudukan yang bermanfaat. Misalnya, Allah akan memberi atas permintaan. Tetapi tentu permintaan adalah permintaan yang memang ada ikhtiar. Karena apa? Orang yang hanya meminta tok tapi tidak mau berusaha, itu ya dalam bahasa Inggrisnya itu al-gedabrus. Ngomong tok lungkup, misalnya kepingin pintar kok gak mau belajar, mau kepingin kaya kok tidak mau bekerja, mau kepingin dipercaya kok dia menyalahgunakan amanah misalnya. Tentu harus melakukan satu ikhtiar, satu upaya, kemudian kita gunakan kesempatan pada malam nisfu Sa'ban itu, karena janjinya Allah begitu, siapapun yang meminta akan aku beri, apa minta ampunan, apa minta rahmatku, minta rizki, minta perlindunganku, begitu. Nah, oleh karenanya maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maka Rasul pun ternyata juga mengistimewakan malam itu sebagaimana yang kita lakukan hari ini. Itu artinya kita tidak salah ketika kita juga mengistimewakan. Bahkan Rasul itu sholatnya puasanya itu bagilah paling banyak di antara bulan-bulan selain Ramadan. Itu pada bulan Sya'ban itu banyak. Katanya kan memang dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Begitu. Ini memang bulan yang
orang sering lupa, Rejab ingat, Ramadan ingat begitu. Sya'ban itu terkadang dilupakan. Nah, memang antara dua bulan yang istimewa. Yang bulan ini padahal sebenarnya adalah bulan di mana amal-amal manusia itu diangkat kemudian disowankan oleh kepada Allah. Lah dalam kondisi yang semacam inilah Rasul kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kepingin ketika amalnya disowankan kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Begitulah, karena puasa ini adalah ada satu jarak yang membuat sangat dekat kepada Allah. Orang yang berpuasa, orang yang mampu menahan laparnya, orang yang mampu menahan dahaganya, orang yang mampu menahan syahwatnya, orang yang mampu menahan hawa nafsu yang itu teramat berat jika hanya dibandingkan dengan perang, misalnya dengan perang Badar saja, itu sanggup dikekang oleh hamba yang namanya manusia. Sehingga Rasul menggunakan kesempatan yang teramat istimewa pada hari atau bulan di mana amal itu disowankan kepada Allah dalam kondisi yang teramat istimewa pula. Nah, oleh karenanya maka mestinya sudah tidak perlu kemudian adanya satu perdebatan, laupo nisfu Sa'ban kok poso, laupo kok kemudian di malam hari memperbanyak sholat, kenapa kok kita memperbanyak doa. Rasul kita mengajarkan yang semacam itu. Nah, oleh karenanya maka mari kita gunakan kesempatan yang indah ini, kemudian bisa kita gunakan sebagai jembatan. Nanti kan setelah ini kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan pada saat itu ada capaian tertinggi, la'allakum tattaqun. Itu adalah capaian derajat yang tidak pernah ada bandingannya. Dengan orang yang tattaqun, maka itu adalah capaian tertinggi. Lah itu dimulai dari bulan Rajabnya, minta berkah di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, kemudian nyampe Ramadan. Telah mempersiapkan diri cukup lama di dalam rangka menggapai derajat tertinggi la'allakum tattaqun itu. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan momen Sya'ban yang sering orang lupa tapi kita tidak, begitu, sehingga insya Allah capaian kita untuk ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dan kita hadir gitu, kita hadir dalam kondisi siap, kita hadir dalam kondisi sangat bagus, kita hadir dalam kondisi memanage waktu dan ibadah kita dengan baik. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semua, dan sekali lagi kita bisa memanfaatkan hari atau bulan terindah ini dengan penuh ibadah. Demikian, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.